Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai dua koin jagoan saya di bull runs yang akan datang ini, atau ketika dia start lagi nih untuk kick in kenaikan harga si Bitcoin. Yang mana hal ini pastinya akan diikuti nanti oleh pergerakan para altcoins. Dan kali ini kita bicara tentang AI dan GameFi. Teman-teman, sebelum kita ke AI dan GameFi, untuk kita perhatikan keadaan sekarang ini bahwa ke depan ini pergerakan harga Bitcoin diekspektasikan akan start lagi dia untuk terjadi kenaikan. Kita bisa perhatikan di sini ada pola yang sama terjadi di 2016, 2020, dan 2024 ini. Sebelum akhirnya di tahun 2017 terjadi kenaikan di harga si Bitcoin, itu adalah pasca 170 harinya. Dan kita bisa perhatikan di sini kenaikan yang terjadi pada harga Bitcoin pada saat itu spike dia. Kemudian di 2020 memasuki ke 2021 itu juga terjadi kenaikan yang cukup tinggi, teman-teman. Dan sekarang ini kita berada di 2024 ini. Kita menunggu sebentar lagi. Ini mau bagaimana? Dia mau rata-ratakah dulu atau dia langsung akan tarik gas ke sini? Kemudian dia terjadi spike seperti yang terjadi di dua siklus yang sebelumnya. Itu ekspektasinya kali ini, dan teman-teman, saya kira ya bahwa pengulangan siklus bull runs Bitcoin ini meskipun akan berbeda karena memang sudah tancap gas duluan gara-gara adanya ETF itu kan. Kali ini pun saya kira tidak akan terlalu jauh berbeda. Dan dalam hal ini memang tidak sedikit yang meragukan bahwa 2024 ini kita tidak akan ada yang namanya bull runs. Oleh karena itulah teman-teman, kemungkinan besarnya itu kan bisa kita bilang, kita taruhlah 3 ya. Yang pertama itu kita tidak ada bull runs lagi karena tahun depan itu adalah resesi. Kemudian kita tetap akan terjadi bull runs, terutama karena akhir tahun ini kan nanti di November ada pemilihan Presiden Amerika Serikat segala macam, dan itu mirip seperti 2016-2020. Kemudian terjadi bull run setelahnya. Dan alternatif ketiga yang juga mungkin akan terjadi adalah Bitcoin akan stuck karena sekarang ini sudah dipengaruhi oleh institusi. Dan institusi akan membuat pergerakannya itu tidak lagi seliar pada siklus-siklus yang sebelumnya. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini saya secara pribadi lebih mengedepankan di bagian yang kedua, bahwa bull runs akan tetap di start karena kita punya banyak katalis di tahun 2024 ini, terutama menjelang ke 2025 nanti teman-teman, seperti pemilihan presiden, FTX yang akan mengembalikan dana nasabah. Kemudian di bulan ini secara khusus ada Changpeng Zhao yang juga akan keluar dari penjara, dan ini seperti menambah bumbu untuk pergerakan yang akan positif ke depan ini. Akan tetapi harap teman-teman ingat bahwa this is not financial advice guys. Gunakanlah ini sebagai referensi kalian saja. Kemudian kita bicara mengenai institusi di sini yang pada akhirnya tidak lagi agresif melakukan sorting ke Bitcoin. Ini berdasarkan data dari CryptoQuant. Dalam hal ini kita salut ya kepada Qi Yongju yang merupakan bos dari CryptoQuant di sini, yang menampilkan bahwa semenjak April itu sampai ke bulan September sekarang ini, untuk yang pasang short di sini itu sudah sangat-sangat berkurang teman-teman. Dan apabila terjadi bull runs nanti, saya pastikan ya bahwa beberapa koin-koin kuat ya di dalam 10 besar itu pasti akan mengalami kenaikan yang tinggi. Ya memang ada beberapa mungkin koin yang tidak akan kembali lagi ke all time high-nya seperti yang di 2021. Akan tetapi kali ini ada semacam keyakinan bahwa salah satunya di sini Solana juga akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebab kalau kita perhatikan juga pergerakan Solana ini juga bagus ya. Terutama di sini ada salah satu news yang menyatakan bahwa Franklin Templeton di sini akan menjadikan dia itu sebagai next generation of financial services, teman-teman. Adapun koin lainnya yang juga saya perkirakan akan menjadi salah satu koin yang juga akan mencetak ATH baru yaitu BNB, teman-teman. BNB ini juga bagus sekali pergerakannya, kemudian perkembangannya juga bagus, terutama apabila nanti juga CZ akhirnya keluar dari penjara, kemudian dia aktif lagi di media sosial seperti itu. Saya kira itu influence-nya cukup besar. Kemudian ada yang tampaknya sedikit terhalang ya gara-gara kasus hukum seperti di Toncoin, tetapi ya nanti kita perhatikan seperti apa di 2025 dia akan bergerak.
Memang sekarang ini dia agak ketahan karena bosnya itu ditahan sama pemerintah Prancis ya. Kemudian ada Tron di sini teman-teman. Tron juga diekspektasikan akan terjadi kenaikan karena sejauh ini ekosistem Tron itu berkembang cukup besar, bahkan ketika harga aset-aset lainnya itu terjadi penurunan, tetapi si Tron ini malah bagus dia. Yang berikutnya adalah Avalanche ya. Di sini Avalanche itu juga tampaknya seperti kuda hitam yang akan segera berangsek dia ini masuk ke dalam 10 besar teman-teman, karena ya inilah persaingan di dalam grup-grup player 1 ya, yang jago-jagoannya seperti itu teman-teman. Kemudian Cardano teman-teman, seperti apa, banyak juga yang menanyakan, Bang, Cardano itu seperti apa ke depannya? Menurut saya Cardano ini ke depannya lebih moderat ya teman-teman, karena kurang promosi juga ini kalau kita perhatikan dari si Cardano-nya. Kemudian untuk yang saya hold dari Cardano ini adalah profit saya yang sebelum-sebelumnya, dan untuk modal juga sudah kita amankan dari si Cardano ini. Akan tetapi saya juga ingin melihat seperti apa Cardano ini berkembang nanti di 2025. Kira-kira seperti apa nanti institusi ataupun promosi yang akan digencar-gencarkan. Karena ketika bull run itu terjadi teman-teman, koin-koin yang kadang-kadang tidak punya fundamental itu juga bergeraknya liar gitu kan, seperti itu. Akan tetapi kita akan bicara di sini dari sisi pertimbangan kelipatan-kelipatan kenaikannya itu berdasarkan market cap-nya teman-teman. Dan berkaitan dengan hal tersebut, alt season itu memang around the corner, sudah seperti akan dimulai, dan ini semacam rewards kepada dumb bulls yang lebih besar kepada smart bears ya. Nggak apa-apa lah dibilang bodoh ini dumb bulls ya, daripada disebut smart bears tetapi harganya malah terjadi kenaikan. Jadi yang long itu lebih banyak yang mengontrol harga, seperti itu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ini dari chartnya Ali Martinez ya, saya kutip dari Finbold di sini. Ali Martinez memperlihatkan kepada kita mengenai kecenderungan BTC dominance di sini, BTC.D yang sudah berada di 58.57, yang artinya ini sepertinya akan patah ke bawah. Apakah dia akan tembus dulu ke 60 atau setelah itu baru dia turun, atau malah dia terjadi langsung ini dominance itu terjadi pelemahan di sini, dia tembus support seperti itu teman-teman. Sementara yang di sebelah kanannya di sini adalah total market cap yang mengecualikan 10 besar yang sudah terjadi breakout dari falling wedge-nya di sini. Dan ini pun seperti yang sering saya katakan ya, mengenai kedepannya seperti apa kita ingin melihat pergerakan dari BTC dominance. Apabila kita melihat dari gambaran yang lebih besar, yang merah ini adalah ini tahun 2017 teman-teman. Kemudian yang merah satunya ini adalah di tahun 2021. 2017 itu terjadi penurunan yang cukup signifikan kepada BTC market cap ya untuk BTC.D. Kemudian yang ini BTC.D yang terjadi di tahun 2021. Dan setiap kali terjadi penurunan ini artinya altcoins itu bergerak dengan sangat-sangat liar. Dan di tahun 2025 yang sedang kita tunggu ini teman-teman, seperti apa dia akan merewards kita di sini untuk penurunan dari BTC.D sehingga kita bisa melihat altcoins itu bergerak bebas. Itu ekspektasi saya di sini untuk tahun 2025. Oleh karena itu ini long term teman-teman, tidak dalam jangka waktu yang sebentar. Dan apabila kalian juga memperhatikan, ini masih bukan altcoin season. It is not altcoin season. Ini masih di Bitcoin season, meskipun kalau kalian perhatikan ini area ini masih berada di bawah di sini. Dan apabila terjadi altcoin season itu ketika dia sudah menyentuh garis di 75 di sini, bahkan menembus ke atasnya ini teman-teman, itu sudah terjadi altcoin season. Dan sekarang ini lagi persiapan seperti yang saya katakan di sini, untuk kuarter keempat ini diekspektasikan dia kemungkinan akan ada spike-spike di sini. Dan di tahun 2025 apabila skenario yang saya katakan tadi dengan bulls yang akan ambil alih tahun 2025 nanti, itu kita akan melihat seperti apa pergerakan para altcoins ini. Kemudian teman-teman, apabila kita memperhatikan dengan pola chartnya di sini untuk altcoins market cap di sini yang mengecualikan 10 besar, teman-teman sudah berada di pola yang penurunan di sini. Seperti yang pernah terjadi juga sebelumnya, dia ada falling wedge, kemudian kita juga ada semacam tunnel di sini yang terjadi penurunan, dan ketika dia menembus di sini, menembus resistensnya, kemudian dia terjadi kenaikan,
maka di situ kita bisa melihat altcoins yang sudah kita simpan-simpan selama ini akan terjadi kenaikan. Meskipun saya katakan demikian, Bitcoin itu juga harus terjadi kenaikan, teman-teman. Dan kenapa Bitcoin dominance-nya itu terjadi penurunan? Ya karena terjadinya diversifikasi uang. Artinya pembagian-pembagian uang itu pindah juga ke altcoins. Tetapi Bitcoin-nya juga tetap terjadi kenaikan seperti yang kita lihat di tahun 2021. Kemudian seperti apa koin AI yang kita simpan di sini atau yang ingin kita bicarakan di sini? Sambil tetap saya mengingatkan teman-teman, this is not financial advice. Saya tidak sedang menganjurkan untuk membeli koin-koin ini, tetapi jadikan ini sebagai referensi. Teman-teman, Near Protocol untuk tahun ke depan ini, dalam beberapa bulan ke depan ini, menurut saya dengan skenario Bitcoin yang terjadi kenaikan, Near Protocol juga pasti akan punya pergerakan yang cukup bagus ke depan ini. Tetapi favorit saya di sini bukan yang di peringkat atas-atas ini, teman-teman. Dan ini kita langsung saja ya, meskipun di sini juga ada renders yang sering kita bicarakan. Di sini ada yang saya jagokan itu adalah EOS, teman-teman. EOS ini sudah kita bicarakan sejak beberapa bulan yang lalu mengenai EOS ini. Jadi pergerakan si EOS ini memang cukup signifikan ya kalau kita perhatikan semenjak 2023 pada saat itu, dan kita bicarakan tentang EOS ini sudah pada saat dia turun-turun, teman-teman. Dan di sini adalah menurut saya di sini teman-teman adalah tempat untuk melakukan akumulasi bagi si EOS ini apabila kita ekspektasikan di kuartal keempat nanti terjadi kenaikan ataupun di tahun 2025 terjadi kenaikan untuk EOS. Kemudian yang berikutnya adalah Pol AI. Pol AI ini juga termasuk koin yang saya jagokan di dalam jurusannya AI. Jadi kalau ini kayak ada sekolah atau kampus, ini jurusan-jurusannya teman-teman. AI di sini Artificial Intelligence itu ada Pol AI. Dan tidak lupa juga ya teman-teman, ada juga yang kecil di sini yang cukup berisiko, tetapi menurut saya akan punya pergerakan yang bagus nanti itu ke depan, seperti 0x0 AI di sini teman-teman, 0x0. Kemudian kalau kita bicara tentang GameFi di sini jagoannya masih tetap immutable di sini, akan tetapi saya kira sahabat Black Cuan sudah pasti tahu ya, jagoan saya di sini itu adalah BEAM untuk di jurusan GameFi di sini. Dan meskipun BEAM ini sudah turun ya teman-teman, sekitar 90% atau 70% ini dari puncaknya dari 0,04 di sini dan sekarang di 0,16 di sini, cukup drastis ya penurunannya. Saya masih menganggap BEAM sebagai jagoan saya untuk jurusan GameFi ke depan ini teman-teman. Meskipun juga ya di sini saya juga ada simpan koin-koin lain seperti yang paling kecil-kecil di sini saya ingin beritakan kepada kalian, saya ingin sampaikan sebagai referensi saja di sini. Saya masih ada pegang Myria di sini teman-teman. Mana dia? Oh ini dia. Ada Myria juga yang saya tetap hold di sini teman-teman sebagai jagoan saya di bull run sekali ini. Ya ini memang sangat-sangat tinggi resikonya, tetapi teman-teman seperti inilah saya berspekulasi di koin-koin ini, dan ini sudah sangat-sangat murah menurut saya ini untuk si Myria di sini teman-teman. Adapun koin lainnya itu ada Sidus ya, Sidus juga termasuk ke dalam jagoan saya di sini untuk jurusan GameFi teman-teman. Sidus ini memang udah turun juga cukup dalam dia di sini apabila kita mengingat pergerakannya dia di bulan Januari ataupun sampai Maret kemarin. Dan ke depan ini ekspektasi saya ke Sidus ini cukup besar ya kelipatan yang terjadi. Dan satu lagi yang saya tidak akan lupa di sini untuk menyampaikan adalah jagoan saya ini yang paling sering saya beritakan mengenai Super First. Super First ini memang kita sudah simpan dia ini dari harga 0,1 dolar ya. 0,1 dolar di sini di November. Kemudian dia spike sampai ke level 1,5 dolar di sini teman-teman, dan akhirnya dia digas turun sampai bawah di sini sampai ke level 0,5 0,4 dolar, bahkan saking rendahnya dia turun. Akan tetapi teman-teman, menurut saya Super First ini sudah semakin matang proyeknya semenjak berubah-berubah nama dia dari 2021. Kali ini saya masih tetap menjagokan Super First yang sudah semakin matang proyeknya di sini, dan saya ekspektasikan ke depan ini masif move untuk Super First ke depan ini karena partnershipnya dengan game-game yang lain juga sudah banyak dia di sini teman-teman. Jadi itu jagoan saya untuk ke depan ini mengenai token-token GameFi ataupun AI teman-teman yang saya ekspektasikan akan terjadi kenaikan. Seiring juga dengan skenario Bitcoin akan melanjutkan bull runs-nya di sini teman-teman, yang akan terjadi kenaikan nanti di 2025. So this is not a short games. Ini adalah permainan jangka waktu 6 sampai 8 bulan atau bahkan sampai 1 tahun ke depan teman-teman.
Dan terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini, telah menyaksikan update kita kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.